Cek cek.
Cek 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 1 2 1 cek. Cek, cek. Iya, Pak. Diarahkan ke mana nih Kak di sini? Kita nggak lihat masalahnya. Tadi ini geser kemana? Satu kali ini geser. Enggak pusing tuh kita. Tes tes dulu, tes tes dulu nanti. Karena sekarang baru maju. Jangan kau bicara kalau kau tidak. Kalau kau nggak pastikan bahwa dia sudah Tes, tes, tes. 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 Nah, begitu lah.
Tune 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiada kepedihan yang lebih dalam daripada kehilangan orang yang kita kasihi karena kematian. Rasa sakit itu menembus hati, jiwa, dan raga kita. Seandainya itu seperti sobekan luka pada daging yang mengeluarkan darah, maka darah itu akan terus membanjiri sampai tubuh ini kering dan habis. Seperti inilah kondisi para murid menghadapi situasi setelah kematian Yesus. Bukan hanya kesedihan karena kematian sang guru, tetapi juga rasa kecewa, rasa takut, dan rasa tidak berdaya terus menyelimuti mereka. Mereka mengingat kembali saat-saat kebersamaan mereka dengan Yesus. Dalam perenungan di malam Sabtu sunyi ini, mari kita merenungkan kasih Tuhan yang besar itu. Dia mati demi menyelamatkan kita, menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Malam ini kami tertunduk dengan perasaan yang bersalah, yang sangat dalam. Apa yang engkau alami sangat tidak manusiawi. Engkau diperlakukan dengan hina dan rendah. Luar biasa penderitaanmu. Kami tertunduk saat ini dalam ketidaklayakan kami, mengangkat hati dan jiwa kami, seraya berbisik dengan rasa sesak dan terbata. Dalam kesengsaraan dan penderitaan, kami berseru kepadamu.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus kiranya menyertai kamu dalam ibadah ini. Silakan duduk kembali. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena itu, mari kita merenungi ketidaksempurnaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Melalui Sabtu Sunyi saat ini, marilah kita masing-masing memeriksa diri dengan rendah hati, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oh, Puang, dami ukung nak kasengkean ni. Oh, Puang, dami pak di nak karek dekan mi. Katuru-turui nak Puang, belana long sena pamatana na Puang, lan akan paruninku. Oh, Puang, umpen nampak nak wai matangku. Oh, Puang, umpotilan nak kamarangaku. Mata oh, Puang, malam mematanku, dan tidak tu matangku, buntutu mangna dosaku. Mari bersama-sama.
Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita memuji Tuhan bahwa kasih yang terindah telah kita temukan hanya di dalam Yesus, karya terbesar di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu dan setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau kukagumi. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Mari sama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Ayub pasal 14 ayatnya yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan
bermazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sesekali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah gunung batu tempat perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tebuslah aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku hendak bersorak-sorak dan bersukacita kepada kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur, dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka, dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti tempayan yang pecah, sebab aku mendengar gunjingan orang banyak. Kegentaran datang dari segala jurusan. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Buatlah wajahku bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah biarkan aku dipermalukan. Sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik dipermalukan, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir berdusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kencongkan dan penghinaan.
Kasih setia Tuhan tiada taranya. Tuhanku tiada perkara, dikala suka di saat kelam, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Allah perlindungan bagi kekal. Setiap-Mu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim panas, penghujan goyang, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku, Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Mari kita berdoa. Tuhan, tak kala kami melihat Engkau dengan kesetiaan-Mu yang luar biasa, kami tertunduk di hadapan-Mu karena kami adalah orang yang tak layak, yang Tuhan lawat kami, selamatkan kami oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau izinkan kembali kami di tahun ini boleh mengenang akan kematian-Mu. Sebuah kematian yang luar biasa, yang memberikan anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Tuhan, kami dalam waktu ini ingin mendengarkan Engkau bersabda, berbicara kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan bagi kami, supaya kami boleh memahami apa maksud Tuhan bagi kami. Engkau mau mati bagi kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang hina, yang tidak lebih banyak tahu, tidak lebih mengerti akan firman Tuhan dibandingkan kami semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, mohon izin Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan sederhana, supaya setiap kami yang mendengarkannya, termasuk hamba-Mu yang menyampaikannya, diberkati Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lebah. Firman Tuhan. Pembacaan yang seterusnya, pertama Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Jadi karena Kristus menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa tidak menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginanmu, keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk
melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak takut turut mencengklumkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksesokan yang sama, dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia mengawaikan orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengutus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang Demikian firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdiri. Pembacaan kita dari Injil terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Dekat di tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Firman Tuhan.
sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kegelapan, jalan damai aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tema kita pada sore hari ini, sampai tiba kelepasanku. Dan yang menjadi bahan utama kita adalah dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada yang tahu satu kota yang namanya Tamiang Layang. Ada yang tahu kota itu Tamiang Layang? Kota ini ada di Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Kristen di Tamiang Layang, mereka punya tradisi yang sangat unik Bapak Ibu. Menjelang Paskah, orang-orang banyak berkumpul untuk mengadakan pawai. Menjelang Paskah, sama mungkin seperti kita besok, anak-anak kita akan melakukan pawai. Selain itu yang mereka lakukan adalah membersihkan makam keluarga. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, banyak di antara orang-orang tersebut, keluarga-keluarga, selesai mereka membersihkan makam keluarga, mereka akan bermalam di kuburan tersebut. Lalu kalau ditanya, kenapa? Apa tujuannya? Mengapa bermalam di kuburan? Jawaban mereka adalah, tujuannya untuk mengingatkan mereka kembali bahwa pada akhirnya semua manusia itu akan mati. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kematian adalah suatu realita yang tidak dapat kita hindari. Namun pertanyaan bagi kita, seperti apakah seseorang menyikapi kematian? Apakah kematian itu menjadi sebuah ketakutan ataukah sebuah keuntungan seperti kata Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam perikop pembacaan kita Ayub pasal 14 kita boleh melihat bagaimana Ayub menyikapi tentang kematian. Bapak Ibu Saudara, Ayub ini adalah seorang yang saleh, orang yang luar biasa, diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah. Dia punya keluarga yang besar, anak-anak yang sukses. Mereka semua sehat-sehat, tidak ada yang kekurangan sesuatu pun. Namun dia menghadapi ujian yang begitu berat ketika kejadian yang luar biasa menimpa Ayub dan keluarganya. Dia kehilangan hartanya yang begitu besar itu. Dia kehilangan anak-anaknya yang mati. Dia kehilangan istrinya yang meninggalkan dia. Bahkan dia mengalami penderitaan karena kesehatan pada tubuhnya sendiri yang penuh borok, penuh luka. Saudara-saudara, dalam penderitaan yang berat, Ayub bergumul pada saat itu. Kalau kita baca di dalam pasal-pasal Ayub, dia bergumul. Untuk apa aku dilahirkan? Mengapa aku harus hidup kalau harus menderita? Apa arti kehidupan bila kematian adalah akhir segalanya? Bukankah umumnya orang-orang juga berpikir dan merasakan hal ini saat dia menghadapi kematian?
atau dia menghadapi kehilangan. Dan mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam diri, mengapa ada itu yang namanya penderitaan? Apa arti kehidupan itu setelah kematian? Bukankah banyak orang kalau dia kehilangan, dia sulit sekali melupakan kehilangan itu. Banyak orang yang bisa bertahun-tahun sulit melupakan kehilangan. Saudara, itu juga pertanyaan yang ditanya oleh Ayub. Dia bilang, kalau manusia itu mati, dapatkah dia hidup lagi? Mungkin enggak yang sudah mati itu bisa hidup lagi? Ayub berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan, hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu pada Allah, dan batasnya sudah ditetapkan sehingga tidak dapat lagi dihindari. Adakah orang yang bisa tawar-tawaran dengan Tuhan tentang kematian? Semua hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Semua kita ada batasnya. Itu yang Ayub pahami tentang kehidupannya di hadapan Tuhan. Sampai pada kesimpulan bahwa ternyata hidup manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi Ayub, orang yang mati tidak ada lagi harapan. Dia bilang, pohon masih ada harapan apabila ditebang akan bertunas kembali dan akan tumbuh kembali. Kalau orang mati, kemana dia? Ayub bergumul. Ayub melihat betapa rapuh dan fanahnya jika Allah terus menghakiminya. Ia berharap ada kehidupan setelah kematian di saat keraguannya yang begitu mendalam di tengah penderitaan yang dia alami. Tapi saudara, di tengah pergumulannya, Ayub tetap punya harapan. Dia berharap tetap diingat, tetap dipanggil dan dihidupkan kembali oleh Allah, dan kesalahannya ditutupi. Ayub dituduh oleh sahabat-sahabatnya telah berbuat dosa oleh karena dia mengalami penderitaan itu. Saudara-saudara yang terkasih, sebab tanpa harapan hidup manusia sia-sia. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-19 ayat 25 sampai 27, di situ baru Ayub yakin adanya penebus yang akan membela dan adanya kehidupan setelah kematian. Ayub memohon belas kasihan Allah agar diampuni dosanya dan diselamatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kematian memang bukan akhir dari segalanya. Ayub berkata, maka aku akan menaruh harap sampai tiba kelepasanku. Ayub punya harapan di tengah pergumulan dia. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 26 ayat 19 dikatakan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit. Ada harapan di balik kematian. Kematian Kristus di kayu salib memberikan pengharapan mulia. Salib adalah lambang kutuk. Yesus mengambil rupa seorang hamba menjadi seorang budak, seorang dulos. Dulos itu seorang budak yang tidak punya posisi tawar apapun kepada tuannya. Disuruh apapun dia harus ikut tuannya. Dia sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya. Dia dihina, dia difitnah, disalah mengerti, diejek, diludahi, dipukuli, dicambuk. Hingga akhirnya dia dipaku di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus adalah sebuah peristiwa paling kelam dan paling menyesakkan. Dia tidak bersalah, tapi dia dihujat dan dihukum mati. Peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh menjadi sebuah tragedi yang menggetarkan semua orang-orang yang mengikut dia, termasuk para murid-muridnya.
Bapak Ibu Saudara, setelah kematian Yesus, dalam bacaan kita di Yohanes tadi dikatakan Yusuf dari Arimatea. Dia adalah seorang murid Yesus. Dia memberanikan diri untuk memohon kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Bapak Ibu tahu siapa Yusuf Arimatea? Dia bukan orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang anggota Mahkamah Agama Sanhedrin. Dia adalah orang yang sangat terkemuka dan sangat kaya raya. Dia orang yang baik. Dia termasuk salah satu orang di antara orang-orang Farisi yang tidak setuju terhadap penyaliban Yesus. Saudara, permintaan Yusuf ini sangat beresiko. Karena tindakan itu bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Agama. Kalau dia berani-berani minta mayat Yesus diturunkan, dia bisa dituduh sebagai pengikut Yesus. Apalagi tuduhan kepada Yesus itu adalah sebagai pemberontak, penghasut. Yang dalam tradisi, seorang yang disalibkan dengan tuduhan pemberontak, penghasut, dia tidak boleh diturunkan dari salib. Jadi biar dia habis selesai mungkin dimakan burung bangkai di atas salib, itu sebuah penghinaan yang sangat luar biasa, saudara. Bagi seorang pemberontak. Lalu Yusuf mau minta mayat Yesus diturunkan. Orang yang disalib juga tradisinya dikuburkan bersama-sama. Jadi orang yang disalib beberapa itu dikuburkan bersama-sama. Kalau sudah selesai ada saatnya akan diturunkan memang. Tidak di dalam sebuah kubur pribadi. Tidak sama seperti Yesus. Saudara, yang menarik di saat itu juga ada Nikodemus. Nikodemus ini juga adalah seorang Farisi. Nikodemus ini yang datang malam-malam ketemu Yesus karena takut-takut dengan jabatannya. Lalu dia bicara tentang apa arti hidup baru. Nikodemus pada saat itu dia yang menyiapkan kain kafan dan minyak gaharu, rempah-rempah dalam jumlah yang sangat besar, 50 kati itu setara dengan 30 kilogram kurang lebih. Bayangkan kalau minyak itu 30 kilogram, banyaknya itu. Memang bisa dikasih mandi Yesus pada waktu itu. Yusuf Arimatea bersama dengan Nikodemus menguburkan Yesus menurut tradisi Yahudi dengan sangat terhormat. Seorang raja yang dikuburkan dalam kuburan batu yang mahal, yang tidak sembarangan orang memiliki kuburan seperti itu. Karena itu kubur pribadinya Yusuf Arimatea. Untuk kubur keluarganya itu, patanenya itu, liangnya. Tapi dia merelakannya untuk memberikan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari hal ini, di mana para pengikut Yesus pada saat itu? Di mana para murid-murid Yesus pada saat itu yang sangat genting seperti itu. Bagi saya yang menarik, justru yang tampil ke muka adalah Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Yang selama ini sebenarnya sembunyi-sembunyi menjadi pengikut Yesus. Murid-murid dan semua pengikut sudah tercerai-berai, takut, dan sembunyi entah kemana. Tapi Yusuf dan Nikodemus yang berani muncul menyatakan diri sebagai murid Yesus. Meskipun saudara itu mempertaruhkan karir, jabatan, kedudukan terhormat dan keselamatan diri mereka. Dia berani mengambil resiko untuk mengurus mayat Yesus. Saudara, itulah sebabnya maka di pembacaan kita di 1 Petrus pasal 4, Petrus juga bilang begini, karena Kristus telah menderita badani, kamu pun harus siap menderita bersama Kristus, meskipun resikonya berat. Dalam bacaan kita dalam Mazmur pasal 31 tadi, Daud berkata, masa hidupku ada dalam tanganmu,
lepaskanlah aku dari musuh-musuhku. Daud pasrahkan hidupnya pada Tuhan. Lalu dia katakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Bukankah itu kalimat yang sama yang dikutip oleh Yesus di kayu salib saat dia menjelang kematiannya? Ke dalam tanganmu, sudah selesai. Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Kalimat ini pula yang diucapkan oleh Stefanus, Bapak Ibu Saudara, waktu dia mau dirajam. Ini kematian Stefanus ini luar biasa. Waktu Stefanus mati, Alkitab mencatat Allah berdiri, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah menyambut Stefanus yang mati, martir itu pertama. Sama seperti yang diucapkan oleh Bapak Gereja Polikarpus. Pada waktu dia dibakar hidup-hidup karena imannya, saudara-saudara. Bukankah Allah adalah tempat perlindungan menghadapi kematian bersama Kristus? Itu memberikan ketenangan jiwa. Bapak Ibu Saudara, orang yang telah rela menderita, seperti diucapkan oleh Rasul Petrus, bagi Kristus, orang yang rela menderita bagi Kristus akan lebih mudah menolak dosa dan turut kehendak Allah. Karena dia telah rela bayar harga ikut Yesus. Dia telah manunggal dengan Yesus. Daya tarik akan dosa hilang, kenikmatan dunia sirna, rupa-rupa hawa nafsu dunia dijauhkan. Kemegahan diri pun lenyap saat jumpa dengan Kristus. Semuanya menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan pada waktu kita berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada tahun 1707, seorang penggubah lagu yang sangat luar biasa bernama Isaac Watts. Dia menggubah sebuah lagu berjudul When I Survey the Wondrous Cross. Tahu lagu itu? Itu lagu yang sangat kita kenal sekali. Kita sering kali menyanyikan. Memandang salib Raja. Lebih dari 300 tahun lagu ini sudah digubah. Dan lagu itu sudah dinyanyikan berkali-kali dalam ibadah dan telah menggetarkan hati banyak orang. Saudara, Isaac Watts menulis lirik lagu When I Survey the Wondrous Cross berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 14. Tulisan daripada Rasul Paulus. Kata Paulus, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Perhatikan kalimatnya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Saudara, luar biasa pujian itu ya. Pada waktu kita pandang salib Kristus, bukankah semua kemegahan kita, kesombongan kita akan lenyap. Hari Kamis kita sudah mencoba mengikuti teladan Yesus. Yesus bilang perbuatlah itu sebagai teladan. Seperti aku telah memberikan teladan kepadamu, membasuh kaki. Mungkin tidak semua orang mau membasuh kaki. Apalagi musuh kita. Saya lihat di medsos kemarin, Paus membasuh kaki para tahanan dan mencium kaki mereka. Menangis semua itu tahanan. Karena dia mau mengikut teladan Yesus. Waktu kita pandang Yesus, saudara, semua congkak kita, semua harta kita hilang harganya. Bukankah Paulus bilang begitu?
Siapa itu Paulus? Apa kurangnya Paulus? Disunat pada hari ke-8, orang Yahudi asli, anak Ibrani asli. Dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak punya celah, Bapak Ibu Saudara. Tidak sama dengan farisi-farisi yang lain yang hanya omong tapi tidak melakukan. Paulus tidak begitu. Tapi waktu Paulus berjumpa dengan Kristus, dia bilang semua itu saya anggap seperti sampah. Dalam bahasa aslinya, sampah itu seperti kotoran yang dibuang ke dalam jamban. Gak ada artinya saat orang berjumpa dengan Yesus. Jadi saudara, saat sulit, saat susah, pandang salib Yesus. Maka kita akan tertunduk di hadapan Dia. Kita merasa tidak ada apa-apanya. Kita menjadi orang yang tidak layak di hadapannya. Kita menjadi begitu hina di hadapannya. Kita adalah manusia yang berdosa, yang tak layak, yang tidak ada apa-apanya, tapi dikasihi dan dilayakkannya. Sore ini Tuhan mengajak kita untuk merenung betapa cintanya Tuhan bagi kita. Pertanyaan bagi kita, sungguhkah kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan hidup dalam kekudusan dan hanya mengandalkan Dia saja? Petrus bilang, orang yang sudah hidup dalam Tuhan, dia akan mengasihi sesamanya. Petrus bilang, dia akan melayani dengan kuasa Tuhan. Dia akan mengatakan firman. Dia sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Saudara, ada satu kisah, cerita. Dalam istilah Latin kuno, memento mori. Mungkin ada yang pernah dengar istilah memento mori. Istilah ini populer pada masa Romawi kuno, yang artinya ingatlah akan kematianmu. Pada masa Romawi kuno, setiap kali kemenangan besar seorang panglima perang Romawi, seorang jenderal, maka dia akan pulang dengan sorak-sorai. Masyarakat akan menyambut dengan pawai dan dia diarak, dieluk-elukan. Dia dianggap bagaikan dewa oleh para pasukannya, prajuritnya, dan masyarakat yang menyambutnya. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara, ada seorang budak yang selalu ditempatkan di sisi sang jenderal itu. Apa gunanya budak itu? Sang budak ini akan selalu senantiasa memperingatkan jenderal pada saat pawai-pawai seperti itu dan membisikkan ke telinga sang jenderal. Dalam bahasa Latinnya dia bilang begini, respis poste hominem te esse memento, memento mori. Apa artinya? Lihat ke belakang, ingat kamu fana, ingatlah pada akhirnya kamu akan mati. Saudara-saudara, hidup kita di dunia ini tidak kekal. Suatu saat kita semua pasti akan mati. Namun kematian bagi orang percaya adalah sebuah keuntungan dan berharga. Karena itu jangan takut. Karena di dalam Kristus kita diselamatkan. Itulah sebabnya kita diajak untuk selalu ingat akan kasih Yesus. Merayakan Paskah adalah mengingat kasih Yesus. Ingat kebaikannya. Ingat anugerahnya. Sampai tiba kelepasan kita. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari ingat akan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengalami hidup yang baru, meninggalkan semua dosa. Dan rela untuk memikul salib Yesus. Yesus bilang barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Maukah kita pikul salib Yesus? Orang yang ingat kasih Yesus,
Orang yang ingat kebaikannya, ingat anugerahnya. Bagi dia, mati bagi Yesus, itu adalah keuntungan. Mari kita masuk dalam renungan. Kita nyanyikan pujian. Think about His love. Yang dalam syair bahasa Indonesianya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dalam saat yang teduh, mari merenung di hadapan Tuhan sambil nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan sepenuh hati kita, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh katakan, Besar kasih Allah pada kita. Tuhan, kalau kami ingat akan kasih-Mu, waktu kami ingat akan kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sungguh kami tak layak, Tuhan. Sungguh kami adalah orang yang berdosa yang seharusnya disalibkan. Tapi Engkau Yesus mau mati bagi kami. Engkau selamatkan kami. Apa yang bisa kami sombongkan? Kepintaran kami, status kami, kekayaan kami,
kehebatan kami, kegantengan kami, kecantikan kami tak ada artinya di hadapan Tuhan kalau kami tidak memiliki Engkau dalam hidup kami. Apa gunanya kami memiliki seluruh dunia, tapi kami kehilangan nyawa seperti Engkau katakan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ubahkan hidup kami, supaya pada waktu kami pulang dari tempat ini, kami menyambut Paskah dengan hati yang tulus, kudus di hadapan Tuhan. Karena kami sungguh mengerti apa arti kematian-Mu bagi kami di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saatnya kita menyatakan syukur kita dan nats penuntun kita dalam memberikan ungkapan syukur kita dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Aku hendak bersorak-sorak dan bercukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Mari kita angkat pujian di heningnya malam ini. Heningnya malam ini tulus dan rendah hati bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang
berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus mensucikan diriku. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari anak kekasih Rara, dipersilakan. Ada? Dipersilakan. Antara anak antara dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya orang yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis yang surga terima upahnya. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sekali lagi kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh hadir dan melawat kami melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami di hadapan-Mu betapa kami adalah orang yang dilayakkan Tuhan
oleh anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi pergumulan-pergumulan yang kami lalui dalam hidup kami. Semua kami sebagai anggota jemaat Karambe. Bahkan Tuhan sudah mengizinkan kami melaluinya bagaimana persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tapi kami belajar tetap bersyukur baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka cita kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk pelayanan. Meskipun sesungguhnya kami tidak pernah berkelimpahan, berlebihan. Tapi Tuhan mencukupkan sebagaimana janji Tuhan, Engkau akan menyediakan segala sesuatu pada waktunya. Bersyukur untuk pembangunan sampai hari ini. Sampai progres yang sudah dilakukan, bahkan mungkin dalam hitungan hari ke depan. Semuanya bisa dirampungkan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk pelayanan-pelayanan hamba-hambamu secara khusus Ibu Pendeta. Bersama rekan-rekan penatua dan diaken dan semua pendeta-pendeta yang ada di dalam lingkup jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan, saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih untuk semua berkat dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap OIG, setiap panitia yang Tuhan sudah pakai untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang yang baru terlibat, para pengurus. Kami bersyukur untuk kerelaan diri memberi dalam pelayanan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga kalau kami sudah melalui Paskah, rangkaian Paskah, minggu-minggu sengsara sejak Rabu Abu, Kamis dan Jumat. Bersyukur Tuhan hadir di dalam ibadah-ibadah kami. Dan kami bersyukur sore hari ini kami juga boleh melaluinya, ibadah Sabtu Sunyi. Dan kami berdoa untuk Minggu Paskah besok. Semua pelayanan yang akan diberikan, yang akan mengambil bagian Tuhan berkati. Supaya besok kami boleh menyambut kebangkitan-Mu dengan penuh sukacita. Karena kami boleh merasakan anugerah yang terbesar dan maut telah ditelan dalam kemenangan oleh karena salib Kristus. Mendoakan adalah orang-orang yang dalam kesusahan dan kesulitan, dalam penderitaan, dalam berbagai macam pergumulan hidup. Baik yang ada di luar sana, di mana-mana tempat, bencana alam atau apapun juga. Bahkan orang-orang yang di sekitar kami, yang terdekat dengan kami di tengah jemaat kami. Yang sedang menggumulkan bagi keluarganya yang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kuatkan untuk melalui semuanya itu dengan perlindungan kekuatan daripada Tuhan. Bagi keluarga yang berduka, yang sedang mempersiapkan pemakaman keluarganya, Tuhan beri hikmat untuk tahu waktu yang tepat, yang seturut dengan kehendak Tuhan, biar semua dilakukan juga dengan baik. Dan yang terlebih lagi, dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Meskipun ada banyak pergumulan di tengah bangsa kami, tapi kami tetap berharap kepada Tuhan yang akan menolong kami, menuntun pemerintah kami, untuk memimpin kami dengan baik dan benar, membawa rakyat ini menuju kepada kesejahteraan. Dan pemerintah dari pusat hingga ke daerah betul-betul memperhatikan kehidupan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan diri dan kelompok mereka. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan juga. Tuhan terimalah dan boleh kami gunakan dengan baik, bertanggung jawab untuk pelebaran kerajaan Allah di tengah-tengah jemaat dan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing secara pribadi di dalam doa kami sejenak di hadapan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dan jawablah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Memento mori. Ingat bahwa kamu akan mati. Hari ini kita bersyukur Tuhan memungkinkan semua majelis gereja mengambil bagian dalam hari Sabtu Sunyi kita. Kita bersyukur Tuhan memungkinkan Bapak Anto dan rekan-rekan mengangkat tugas dan tanggung jawab secara khusus pada hari Sabtu Sunyi ini. Kita bersyukur saudara-saudara kita mendekorasi ruang ini sehingga mengingatkan kita bahwa ada waktunya kita akan mati, dan karena itu mari kita pakai hari yang Tuhan masih akan berikan kepada kita untuk kemuliaannya. Kita memakai baju hitam untuk memberi simbol kepada kita. Ada waktu bagi kita untuk mati. Berapa lagi waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita pakai waktu itu untuk kemuliaannya. Ada masa seperti yang diperlihatkan daun-daun yang kering di tengah-tengah kita. Kita tidak akan selamanya hijau. Tetapi ada waktunya kita akan mati. Dan karena itu masih ada beberapa rangkaian ke depan yang akan mengingatkan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita secara khusus. Besok kita akan memperingati Paskah, di mana kita akan merasakan bahwa dosa kita sudah dikubur, tetapi Yesus Kristus yang mati, yang kita peringati Sabtu Sunyi hari ini, kematiannya, ia besok akan bangkit. Jam 9 pagi, kita akan hadir di sini bersama-sama untuk merayakan kebangkitannya. Dan juga kita persiapkan anak-anak kita di rumah. Jam 3 subuh, mereka sudah berkumpul di tempat ini untuk berangkat, untuk merayakan Paskah, untuk menyatakan bahwa karena ia mati, ia bangkit, maka kita juga akan bangkit. Kita akan rayakan. Anak-anak akan meramaikannya mulai dari pukul 3 dan pada pukul 5 secara khusus mereka akan beribadah lagi. Diharapkan kepada kita semua untuk mempersiapkan anak-anak kita dengan topi dan jaket. Ibu Bapak, setelah selesai kegiatan ini juga, kita masih akan diberi kesempatan untuk duduk bersama bercakap. Mengingat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sambil menikmati kopi, teh, dan snack. Memento
kasihku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Sesek tindakan tingin dong ulang cerita itu ya ada mau gimana di dalam. Oh, macita. Wala tetangga nih.
nomor itu udah ada di foto itu.
selamatkanku.